Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali pada webinar mata kuliah patologi. Serta tak lupa pula sholawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, pada malam hari ini kita akan melaksanakan webinar mengenai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK yang mana akan dipaparkan oleh pembicara yaitu rekan kita Holid Satria Adinugroho, Daniel Rahwanto, dan Debbie Suryaman. Adapun untuk panelis pada malam hari ini yaitu dengan Dr. Dion Firly Bramantyo, spesialis onkologi radiologi, dan dengan saya sendiri sebagai moderator pada malam hari ini, Dian Ilmayana. Baik, untuk mengefisiensikan waktu pada malam hari ini, webinar mengenai penyakit paru obstruktif kronik, kami serahkan kepada narasumber untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyakit paru obstruksi kronik atau biasa kita sebut dengan PPOK. Penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK adalah penyakit gangguan saluran pernapasan atau hambatan aliran udara akibat abnormalis saluran pernapasan yang biasanya disebabkan oleh paparan terhadap partikel atau gas berbahaya yang signifikan. PPOK adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pernapasan seperti bronkitis kronik maupun emfisema. Banyak orang yang mengidap penyakit tersebut dan juga disertai dengan asma. Paparan rokok jangka panjang merupakan penyebab terbesar dari PPOK. Selain itu, penyebab lain juga berasal dari bahan-bahan kimia seperti pestisida. Disebabkan juga dari polusi udara, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Polusi udara dalam ruangan dapat disebabkan dari bahan biomasa yang digunakan dalam memasak, yang dapurnya memiliki ventilasi yang kurang baik. Sedangkan polusi udara pada luar ruangan dapat disebabkan dari salah satunya adalah asap kendaraan bermotor, kemudian limbah-limbah pabrik. Infeksi saluran pernapasan seperti influenza dan juga pneumonia bukan termasuk dari penyebab PPOK. Jika pasien menderita kedua penyakit tersebut, maka kondisinya akan semakin berat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan vaksinasi dini. Kemudian, gejala PPOK dapat terjadi tanpa gejala maupun dengan gejala yang ringan sebagai tahapan penyakit. Kemudian gejala-gejala umum diantaranya adalah mengi, yaitu terdengar suara mendenging saat bernafas dan sesak nafas, serta batuk terus-menerus dengan disertai dahak. Kemudian gejala memburuk ditandai dengan kesulitan dalam bernapas saat kegiatan rutin seperti naiki tangga sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak. Hal ini akan menyebabkan kelelahan. Orang yang mengidap PPOK dapat mengalami gejala bertahap seperti gejala ringan, kemudian gejala sedang, dan bila didiamkan tidak ada pengobatan maka akan menjadi gejala yang berat. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Setelah mengetahui definisi PPOK dan gejalanya, mari kita pelajari bagaimana dokter dapat menentukan diagnosa suatu penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Cara dokter mendiagnosa PPOK yaitu
Yang pertama, dilakukan anamnesa atau wawancara dengan penderita terkait keluhan yang dirasakan. Dokter harus mengetahui adakah faktor risiko atau tidak. Dilihat dari usia, biasanya terjadi pada usia pertengahan atau usia tua. Kemudian adakah riwayat pajanan atau paparan dari asap rokok, baik polusi udara di rumah maupun polusi di tempat bekerja. Selain faktor risiko, dokter juga harus mengetahui terkait gejalanya, terutama terkait dengan pernafasan. Sakit sudah berapa lama? Apakah batuk kronik atau tidak? Yaitu batuk yang hilang timbul selama 3 bulan, yang tidak kunjung sembuh dengan pengobatan yang diberikan. Kemudian apakah dahaknya kronik atau tidak? Biasanya dahak kronik terus-menerus tanpa disertai dengan batuk. Kemudian adakah demam atau tidak? Adakah sesak atau tidak, terutama pada saat melakukan aktivitas. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada penderita PPOK biasanya dilakukan oleh dokter dengan beberapa cara. Di antaranya, inspeksi atau pengamatan pada penderita PPOK biasanya dilihat untuk menilai pola pernafasan, bentuk dada, dan adakah pelebaran sela iga. Kemudian palpasi, yaitu dengan melakukan perabaan pada permukaan tubuh dengan tangan dan jari. Pada palpasi dada, dokter akan menilai tekstur, pergerakan, serta getaran dan aliran udara pada dinding dada. Kemudian dilakukan perkusi. Perkusi pada penderita PPOK biasanya dilakukan dengan mengetahui kondisi organ di dalam rongga dada. Apakah cair, padat, ataupun udara dengan sonor. Kemudian dilakukan auskultasi. Auskultasi pada penderita PPOK untuk mendengarkan bunyi dari dalam paru-paru dengan menempelkan stetoskop di area seluruh bagian dada. Suara melemah atau normal, ekspirasi, pengeluaran nafas panjang, mengi, atau nafas tanpa bernada rendah ditandai adanya kemungkinan lendir atau penyumbatan. Cara mendiagnosa yang ketiga adalah dengan pemeriksaan penunjang. Untuk mengetahui kebenaran penyakit PPOK, dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan pendukung, yaitu diantaranya dilakukan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yang paling sederhana dan memberikan informasi yang cukup baik adalah ronsen dada. Biasanya pasien dengan PPOK akan ditandai dengan paru hiperinflasi atau hiperlusen, diafragma yang mendatar, corakan bronkofaskuler yang meningkat, bula jantung pendulum. Yang kedua dilakukan uji faal paru dengan spirometri dan bronkodilator, yaitu pemeriksaan untuk mendiagnosis fungsi paru-paru. Dilakukan juga analisa gas darah. Hal ini dilakukan di laboratorium untuk diambil darahnya dari pembuluh arteri agar mengetahui pH asam basa, PCO2 atau karbon dioksida, dan PO2 saturasi kadar oksigennya. Pemeriksaan mikrobiologi sputum atau pemeriksaan dahak yang juga akan diuji di laboratorium untuk melihat BTA atau bakteri tahan asam. Kemudian dilakukan pemeriksaan darah rutin untuk melihat adanya infeksi atau tidak, hematologi Hb, leukosit, trombosit, dan eritrosit. Selain anamnesi, pemeriksaan fisik dan penunjang, dokter biasanya mempertimbangkan penyakit lain yang mengarah atau yang kemungkinan diderita oleh pasien atau yang biasa disebut dengan diagnosa banding.
Untuk menegakkan diagnosa PPOK perlu disingkirkan kemungkinan adanya asam bronkial, gagal jantung kongestif, TB paru, dan sindrom obstruksi pasca tuberkulosis paru. Penyakit tersebut sangat perlu dipertimbangkan sebagai diagnosa banding pada penderita PPOK. Tujuan penata laksanaan PPOK adalah mengurangi gejala dan risiko eksaserbasi akut atau kondisi penyakit PPOK yang memburuk. Indikator penurunan gejala adalah agar gejalanya membaik, memperbaiki toleransi terhadap aktivitas, dan memperbaiki status kesehatan. Penata laksanaan penyakit paru obstruktif kronis. Tujuan penata laksanaan penyakit paru obstruktif kronis atau disebut dengan PPOK adalah mengurangi gejala dan risiko eksaserbasi akut. Indikator penurunan gejala adalah gejala membaik, memperbaiki toleransi terhadap aktivitas, dan memperbaiki status kesehatan. Sedangkan indikator penurunan risiko adalah mencegah perburukan penyakit, mencegah dan mengobati eksaserbasi, menurunkan mortalitas. Secara umum, pengobatan PPOK menggunakan beberapa golongan obat seperti bronchodilator, beta-2 agonis, antimuskarinik, metilsantinase, kombinasi terapi bronchodilator, antiinflamasi, antibiotik, dan mukolitik. Penata laksanaan pada keadaan stabil. Tujuan penata laksanaan pada keadaan stabil adalah untuk menurunkan gejala, menurunkan frekuensi dan beratnya eksaserbasi, dan meningkatkan toleransi terhadap aktivitas dan status kesehatan. Pemilihan pengobatan dari masing-masing kelas tergantung afiabilitas, harga, dan perbandingan antara respon klinis dan efek samping. Setiap pengobatan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu berdasarkan beratnya gejala, keterbatasan aliran udara, dan beratnya eksaserbasi. Penata laksanaan pada keadaan stabil dibagi menjadi dua bagian, yaitu terapi farmakologi. Terapi farmakologi itu meliputi terapi oksigen, glukokortikoid, antibiotik, dan terapi ventilasi. Yang kedua, terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini meliputi edukasi dan self-management, aktivitas fisik dan program rehabilitasi paru, vaksinasi, terapi oksigen, terapi ventilasi, dan intervensi bronkoskopi dan operasi. Penata laksanaan pada eksaserbasi akut. Eksaserbasi akut pada PPOK berarti kejadian kompleks dengan peningkatan inflamasi saluran pernapasan, peningkatan produksi mukus, dan terperangkapnya udara dalam saluran pernapasan. Hal ini tersebut menimbulkan gejala sesak sebagai gejala khas eksaserbasi. Gejala lain berupa peningkatan produksi dan konsistensi sputum, bersamaan dengan peningkatan batuk. Eksaserbasi dapat disebabkan infeksi atau faktor lainnya seperti polusi udara, kelelahan, dan timbulnya komplikasi. Eksaserbasi akut ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu eksaserbasi berat yang memiliki 3 gejala yang sudah disebutkan tadi di atas. Tipe 2 ekses3. Komplikasi yang terdapat terjadi pada penyakit paru obstruktif kronis adalah yaitu gagal napas. Gagal napas ini dibagi menjadi 2, gagal napas kronis dan gagal napas akut. Gagal napas kronis ini bisa diatasi dengan menjaga keseimbangan PO2 dan PCO2, bronchodilator adekuat, terapi oksigen yang adekuat terutama waktu aktivitas atau waktu tidur, antioksidan, latihan bernapas dengan
short sleep breathing. Lalu gagal napas akut. Pada gagal napas kronis ditandai oleh sesak napas dengan atau napas tanpa sianosis, sputum bertambah dan purulen, demam, kesadaran menurun. 2. Infeksi berulang. Pada pasien penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, produksi sputum yang berlebihan menyebabkan terbentuk koloni kuman. Hal ini memudahkan terjadinya infeksi berulang. Pada kondisi kronis ini imunitas menjadi lebih rendah, ditandai dengan menurunnya kadar limfosit darah. Lalu kor pulmonal. Kur pulmonal ini ditandai oleh P pulmonal pada EKG. Hematrokitnya lebih dari 50%. Dapat disertai gagal jantung kanan. Untuk pencegahan terjadinya penyakit paru obstruktif kronis, yaitu bisa dengan cara menghindari asap rokok, hindari polusi udara, hindari infeksi saluran pernapasan yang berulang. Lalu, untuk mencegah perburukan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini yaitu dengan berhenti merokok. Gunakan obat-obatan adekuat, mencegah eksaserbasi berulang, strategi yang dianjurkan oleh Public Health Service Report USA, yaitu dengan lakukan identifikasi perokok pada saat kunjungan, lalu menerangkan tentang keburukan atau dampaknya merokok sehingga pasien didesak untuk tidak lagi merokok atau tidak mau lagi merokok dan didesak untuk mau berhenti merokok. Yakinkan pasien untuk berhenti merokok. Bantu pasien dalam berhenti merokok dan jadwalkan kontak usaha berikutnya yang lebih intensif bila usaha pertama masih belum memuaskan. Baik teman-teman, demikianlah tadi penayangan video mengenai penyakit paru obstruktif kronik yang telah disampaikan melalui tayangan video tadi. Untuk lebih jelasnya, kami akan persilahkan kepada pembicara untuk memaparkan materi mengenai penyakit. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi ini, yaitu tentang penyakit paru obstruksi kronik, yang terdiri dari Khalid Satria, Daniel, dan juga Debbie. Next, Mas. Ya. PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya hambatan atau aliran udara di sekitar saluran pernapasan. Kondisi ini tidak sepenuhnya reversibel. Nah, hambatan saluran pernapasan ini sifatnya adalah progresif, artinya terus-menerus dan berhubungan dengan adanya respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang beracun. Kemudian PPOK juga sering kali disebut chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Nah, ini merupakan gangguan progresif yang lambat. Kronik ditandai adanya obstruksi saluran pernapasan yang menetap atau sedikit reversibel. Nah, jadi dia itu terus-menerus tapi tidak kecepatannya tergolong lambat. Kemudian etiologi
Next, Mas. Kemudian etiologinya dari PPOK sendiri kita bagi menjadi 3, yaitu dari faktor pejamu atau hostnya itu sendiri, kemudian perilaku atau kebiasaan, dan dari faktor lingkungan, yaitu polusi udara. Untuk faktor pejamu sendiri meliputi faktor genetik. Faktor genetik tersebut biasanya karena adanya kekurangan atau defisiensi alfa-1 antitripsin, di mana alfa-1 antitripsin itu sangat penting untuk perlindungan terhadap pretase yang terbentuk secara alami oleh bakteri, leukosit, PMN, dan juga monosit. Kemudian hipersensitif jalan nafas ini dapat terjadi akibat adanya pajanan atau paparan terhadap asap rokok dan atau polusi udara. Kemudian masa pertumbuhan paru biasanya dihubungkan dengan pajanan pada masa anak-anak. Next. Ya, kemudian beralih ke faktor kebiasaan atau perilaku merokok. Asap rokok ini faktor terpenting terjadinya PPOK baik perokok pasif maupun perokok aktif. Nah, asap rokok sendiri yang dihisap ke dalam paru-paru itu ada 2, yaitu asap rokok utama dan selain itu ada juga asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar. Nah, biasanya asap rokok yang berasal dari ujung rokok ini kandungan zat kimianya jauh lebih tinggi daripada asap rokok utama, dikarenakan pembakarannya yang belum optimal. Nah, untuk faktor polusi udara, kita bagi menjadi polusi di dalam ruangan atau indoor. Contohnya, misalkan asap rokok, asap obat nyamuk bakar, kemudian ada juga asap dapur yang dihasilkan dari kompor. Belum, Mas. Kemudian polusi di luar ruangan atau outdoor, itu biasanya disebabkan seperti dari gas pembuangan industri, kemudian dari asap kendaraan bermotor, dan juga bisa dari debu jalanan, kemudian kebakaran hutan, dan juga dapat disebabkan dari gunung meletus. Next. Ya, manifestasi klinik PPOK, yang pertama adanya batuk kronis. Nah, batuk kronis ini batuk yang hilang timbul selama 3 bulan. Selama 2 tahun terakhir yang tidak hilang dengan pengobatan yang sudah diberikan. Kemudian manifestasi yang kedua adalah berdahak kronis. Nah, berdahak kronis ini terjadi karena adanya peningkatan produksi sputum. Biasanya pasien akan mengeluhkan atau menyatakan dia mengalami produksi dahak terus-menerus tapi tidak ada batuk. Kemudian ada sesak nafas. Sesak nafas ini terutama terjadi ketika beraktivitas. Nah, terkadang pasiennya itu sudah beradaptasi sehingga sesak nafas terkadang tidak dikeluhkan. Ya, next. Ya, kemudian dilanjutkan dengan Mas Daniel. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Oli. Tadi udah belajar terkait dengan definisinya ya dan gejalanya. Sekarang kita belajar bagaimana mengetahui terkait untuk menganamnesa penyakit paru obstruksi kronis. Jadi cara untuk mendiagnosa PPOK itu ada 3 cara, yaitu dengan anamnesia, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan fisik, pemeriksaan anamnesia atau wawancara dengan penderita terkait keluhan yang dirasakan.
kemudian pemeriksaan fisik, inspeksi. Inspeksi adalah pengamatan pada penderita PPOK, biasanya dilihat untuk menilai pola pernapasannya, bentuk dada, adakah pelebaran atau sela iga. Kemudian palpasi. Palpasi itu dengan melakukan perabaan pada permukaan tubuh dengan tangan atau jari. Kemudian perkusi, yaitu penderita PPOK dilakukan dengan mengetahui kondisi organ di dalam rongga dada, apakah cairan padat ataupun udara dengan suara sonor. Kemudian okultasi, yaitu okultasi pada penderita PPOK untuk mendengarkan bunyi dari dalam paru-paru dengan menggunakan stetoskop di area seluruh bagian dada. Suaranya melemah atau normal, kemudian ada suara mengi dan nafas tambahan atau tidak ada suara. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dengan uji faal paru dengan spirometri dan bronchodilator. Kemudian analisa gas darah atau AGD ini biasanya dilakukan di laboratorium. Kemudian pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak. Kemudian pemeriksaan darah rutin dan pemeriksaan EKG. Next, Mas. Nah, diagnosa banding pada pemeriksaan pada penyakit paru obstruktif kronis biasanya adalah penyakit gagal jantung, bronkoekstasis, dan TB aktif juga perlu dipertimbangkan sebagai diagnosa banding PPOK. Penata laksanaan PPOK adalah mengurangi gejala dan risiko eksaserbasi akut, indikator penurunan gejala agar gejalanya membaik, memperbaiki toleransi terhadap aktivitas, dan memperbaiki status kesehatan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Debi. Pelaksanaan pada keadaan stabil, yaitu tujuannya pelaksanaan pada keadaan stabil yaitu untuk menurunkan gejala. Pemilihan pengobatan dari masing-masing kelas tergantung apabila harga dan perbandingan antara respon klinis dan efek samping. Setiap pengobatannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu berdasarkan beratnya gejala, keterbatasan aliran udara, dan beratnya eksaserbasi. Penata laksanaan pada keadaan stabil yaitu dengan terapi farmakologi, yaitu terapi farmakologi meliputi terapi oksigen, glukokortikoid, antibiotik, dan terapi ventilasi. Penata laksanaan pada eksaserbasi akut eksaserbasi akut ini sendiri adalah kejadian kompleks dengan peningkatan inflamasi saluran pernapasan, peningkatan produksi mukus, dan terperangkapnya udara dalam saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan gejala sesak sebagai
Gejala khas akseserbasi. Gejala lain berupa peningkatan produksi dan konsistensi sputum bersamaan dengan peningkatan batuk dan wheezing. Eksaserbasi ini dapat disebabkan infeksi dan faktor lain seperti polusi udara, kelelahan, timbulnya komplikasi. Eksaserbasi akut ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama, eksaserbasi berat. Eksaserbasi berat ini memiliki 3 gejala. Terus tipe 2, eksaserbasi sedang, yaitu memiliki 2 gejala. Dan yang ketiga, tipe 3, eksaserbasi ringan. Mohon maaf Mas, slide-nya nggak jalan. Waduh. Sama. Sudah berubah belum, Mbak? Sudah Mas, silahkan dilanjut. Sorry. Lalu komplikasi. Komplikasi yang terdapat dari PPOK yaitu gagal nafas, infeksi berulang, dan kor pulmonal. Gagal napas ini ada gagal napas kronis dan gagal napas akut. Biasanya gagal napas kronis yaitu dapat diatasi dengan menjaga keseimbangan PO2, PCO2, bronkodilator adekuat, terapi oksigen yang adekuat, terutama waktu aktivitas atau waktu tidur, antioksidan, latihan pernapasan dengan forced lips breathing. Lalu gagal napas akut, pada gagal napas kronis ditandai sesak napas dengan atau tanpa sianosis, sputumnya bertambah dan prulen, demam, kesadaran menurun. Lalu pencegahannya, pencegahan PPOK yaitu dengan menghindari asap rokok atau hindari polusi udara dan hindari infeksi saluran pernapasan berulang. Pencegahan perburukan PPOK dengan dihindari asap, berhenti merokok, gunakan obat-obatan adekuat, mencegah eksaserbasi berulang. Strategi yang dianjurkan oleh Public Health Service Report USA yaitu dengan melakukan identifikasi perokok pada setiap kunjungan dan menerangkan tentang keburukan atau dampak merokok agar pasien didesak untuk berhenti merokok. Dan yakinkan pada pasien untuk berhenti merokok, lalu bantu pasien dalam berhenti merokok. Dan jadwalkan kontak usaha berikutnya yang lebih intensif bila usaha pertama belum memuaskan atau berhasil. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Silakan Mbak Moderator. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada pembicara. Selanjutnya kami akan buka sesi pertanyaan dengan 3 pertanyaan pada sesi ini. Kepada rekan-rekan audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk open mic. Dan sebutkan nama. Izin bertanya, Mbak. Baik, silahkan Mbak Fatih. Iya, yang mau saya tanyakan mengenai pengobatan PPOK. Mbak Fatih, silahkan. PPOK itu, iya, Mbak. Yang mau saya tanyakan mengenai pengobatan PPOK. Tadi kan disebutkan kalau PPOK itu kan penyakit kronis ya. Apakah untuk pengobatannya sama seperti TB paru? Kalau TB paru kan pengobatannya dengan jangka waktu tertentu, ada 3-6 bulan. Apakah sama kayak gitu untuk pengobatan PPOK? Itu aja, terima kasih. Baik, Mbak Fatih, untuk pertanyaannya tadi itu, apakah pengobatan PPOK dan TB paru itu sama, begitu Mbak? Iya, apakah sama ada jangka waktu tertentunya gitu? Oh, baik. Oke, baik, untuk selanjutnya, kepada rekan
Rekan audiens, Mbak Dian, punya bertanya. Kalau Ya, silakan. PPOK, ya, nama saya Wisnu. Kalau PPOK itu sama nggak sama asma? Atau bisa dibilang nggak asma itu termasuk dari PPOK? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan dari Mas Wisnu, apakah PPOK itu sama dengan asma atau apakah asma itu termasuk dalam PPOK? Begitu ya Mas ya? Ya, Ya, terima kasih Mas Wisnu. Selanjutnya, Izin nanya Mbak, kan siapa nih? Mbak Ap- Yani ya? Apakah pneumotoraks itu termasuk bagian dari PPOK juga nggak Mbak? Gitu. Oke, terima kasih. Jadi maksud pertanyaannya, apakah pneumotoraks itu termasuk dalam PPOK? Begitu ya Mbak ya? Ya Mbak. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Fatih, apakah ada jangka waktu untuk pengobatan PPOK dan TB paru? Itu apakah sama untuk tingkat pengobatannya? Terus dari Mas Wisnu, apakah PPOK itu sama dengan asma atau asma itu termasuk dalam PPOK? Dan yang terakhir ada dari Mbak Fioni, apakah pneumotoraks itu termasuk dalam PPOK? Nah, dari ketiga pertanyaan ini, kami akan persilahkan kepada pembicara untuk memberikan jawabannya. Kepada pembicara, kami persilahkan. Baik, selamat malam teman-teman. Mbak Fatih, makasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab ya. Cuma nanti bisa diluruskan sama Dr. Dion kalau memang keliru. Jadi kalau menurut saya, sepengetahuan saya untuk PPOK itu beda dengan TB paru. Gitu, karena PPOK itu penyebabnya biasanya karena polusi. Kemudian kalau TB paru itu penyebabnya karena kuman. Nah, pengobatan kuman itu bisa disembuhkan, gitu, memang dengan jangka waktu yang lama, sekitar 6 bulan biasanya. Nah, kalau untuk PPOK itu tidak menyembuhkan, cuma dia akan memperbaiki, dalam arti tidak memperparah, jadi mengkondisikan paru-paru untuk tidak semakin parah. Begitu sih. Jadi kalau untuk pengobatan PPOK tidak menyembuhkan gitu. Begitu mungkin jawaban dari saya Mbak Fatih. Oke, bagaimana baik, dengan Mas, makasih. Oke. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan dari Mbak Fatih ya. Mungkin akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua dari Mas Wisnu. Silahkan kepada pembicara. Ya, izin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Wisnu. Apakah PPOK dan asma itu ada bedanya? Kalau menurut browsing, penyakit asma sama PPOK itu sama-sama penyakit pernapasan, tetapi yang berbeda, dan keduanya merupakan penyakit paru obstruktif. Penyakit paru obstruktif tadi udah dijelasin ya di atas, yaitu gangguan aliran udara yang keluar masuk paru. Kedua penyakit ini sama-sama memiliki gejala eksaserbasi atau gejala serangan yang hampir sama, yaitu sesak dan kadang disertai suara bengek kalau kata orang Sunda ya. Terus keluhannya yaitu sama, sesak
dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, bagaimana dengan Mas Wisnu dengan jawaban yang sudah diberikan kepada pembicara? Cukup mungkin ya. Nanti mungkin kalau kurangnya mungkin Dr. Dion bisa nambahin ya. Baik, makasih Mas Wisnu. Selanjutnya mungkin pertanyaan yang ketiga kepada pembicara kami persilahkan. Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Fioni. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi tadi pertanyaan Mbak Fioni, apakah pneumotorak itu termasuk PPOK gitu ya, Mbak ya? Ya, jadi pneumotorak itu tidak sama dengan PPOK. Karena pneumotorak itu adalah kondisi terkumpulnya udara di bagian rongga pleura. Nah, sedangkan PPOK itu adalah penyempitan atau sumbatan di saluran pernapasan yang masuk ke paru-paru gitu, Mbak. Kemungkinan cukup kali ya. Gimana Mbak Fioni? Ya, makasih Mas. Baik, terima kasih Mbak. Moderator sepertinya ada gangguan internet ya. Ya. Iya Mas, maaf ya. Baik teman-teman, demikian telah tadi jawaban yang telah diberikan oleh narasumber kita. Mengingat waktu udah menunjukkan pukul setengah 11. Oke teman-teman, mengingat waktunya juga udah selesai ya, maka selanjutnya saya akan serahkan kepada Dr. Dion selaku panelis pada malam hari ini untuk menambahkan mengenai penyakit paru obstruktif kronik. Kepada Dr. Dion kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata ya. Pada malam hari ini sebenarnya kata kunci dari PPOK ini apa sih? Kita belajar apa sih, tentang apa sih? Satu kata aja. Pernapasan. Peradangan. Besok pneumonia juga pernapasan. Kronik dok. Paru kronik. Salah. Peradangan dok. Apalagi ayo. Intinya apa sih? Penyakit menular. Intinya kita pelajari menular lagi. Emang infeksi. Paru. Peradangan. Aduh, saya tidak menangkap. Hambatan. Ayo, tidak menangkap sepertinya. Bengek dok. Bengek lagi. Makanya kita belajar asma. Tadi ada mengiknya. Mana nih tim PPOK nih? Ayo satu kata aja. Intinya dari segala inti. Obstruksi. Polusi dok.
Polusi kan dok? Polusi dikit. Ya dikit lagi. Spesifik lagi. Apa ya? Rokok. Apa? Rokok. Iya, betul sekali. Apa itu? Iya. Udah itu doang sebenarnya. Jawaban saya tadi rokok. Iya. Bengek tadi perasaan. Saya juga rokok. Bengek perasaan. Inti dari PPOK kan cuma gimmick ya kan gitu. Sebenarnya intinya apa sih? Kita belajar tentang rokok sebenarnya. Gitu pada malam hari ini. Karena impact dari rokok adalah PPOK. Ya walaupun bisa kanker paru, bisa lain-lain ya kan gitu. Tapi kontribusi terbesarnya adalah PPOK. Rokok adalah kontribusi terbesar dari PPOK seperti itu. Mungkin tadi ada yang disebutin etiologinya kebakaran hutan. Memang kita tiap hari ngisap kebakaran hutan kan kagak gitu. Mungkin ada yang pakai kayu bakar ya bisa aja, bisa mungkin gitu loh. Tapi seberapa sih frekuensi dia terpapar sama asap kayu bakar dibandingkan dengan rokok ya kan pertanyaannya. Gitu. Coba deh googling deh tentang indeks Bregman. Tadi dibahas nggak indeks Bregman? Ya, kan? Hal penting malah belum dibahas. Coba siapa terserah bebas buka tentang indeks Bregman. Apa sih indeks Bregman? Ada? Hubungan derajat merokok dengan hemoglobin, dok. Hah? Hemoglobin? Bukan. Jumlah batang rokok yang dihisap tiap hari, dok. Dan lama dalam 1 tahun. Nah itu. Udah jelas jumlah batang rokok dan lama merokok, frekuensi semua udah jelas di situ. Artinya semua berkorelasi gitu loh. Makin banyak frekuensinya, makin banyak jumlah batang rokoknya ya kan gitu loh. Jangan dibilang enggak, saya rokok cuma 1 bungkus kok. Per jam misalkan, per jam beda ya kan gitu loh. Sama 1 bungkus per hari misalkan. Atau yang mungkin rokok 2 bungkus tapi yang satu filter, yang satu kretek misalkan. Ya beda lagi seperti itu. Samsung misalkan, sebut aja Samsung misalkan. Beda lagi gitu. Seperti itu. Jadi inti dari segala inti PPOK itu udahlah rokok sebenarnya gitu. Karena merokok itu udah jelas merusak elastisitas dari si paru-paru. Karena inti dari paru adalah elastisitas. Kalau nggak bisa elastisitas ya nggak bisa melar. Udah gitu doang kan. Gitu. Kayak kodok misalkan. Kodok tuh punya recoil sama compliance ya kan gitu. Ketika dia menjulurkan lidahnya nangkap nyamuk, dia bisa narik lagi. Gitu. Dia bisa menjulurkan lidahnya dan dia bisa narik lagi. Gitu. Nah pada PPOK itu seperti kodok yang ketika dia mau nangkap nyamuk, dia nggak bisa narik lagi. Gitu. Dia ngelempar lidahnya, nempel kena nyamuk, tapi dia nggak bisa narik lagi. Nah itu kayak gitu PPOK. Tidak bisa melakukan posisi kembali lagi. Jadi pada PPOK itu pasien tersiksa saat tarik nafas atau saat buang nafas? Tarik nafas. Tarik nafas dok. Nah kan, ini tidak memperhatikan yang tadi. Aduh, ya saat buang nafas lah, kan nggak bisa balik lagi. Oh tadi di presentasinya pas saat tarik nafas, kan pada saat buang nafas tadi, pada saat apa? Ekspirasi. Itu, dia bisa mengembang, tetapi ketika disuruh balik lagi nggak bisa. Makanya pakai gambaran rosentoraknya apa? PPOK. Gambaran rosentoraknya apa, woi? Klasifikasi. Gambaran rosentoraknya apa? Fibrotik. Gambaran rosentoraknya apa? PPOK. Waduh. Kemarin kayaknya cacesos ngomongin jantung, begitu ngomongin jantung. Kok infiltrat sih? Tadi makanya nih kita bermain pakai logika. Dia bisa tarik napas, ya kan? Masih bisa, tapi dia nggak bisa buang napas kembali, susah. Itu ekspirasinya susah. Jadi gambarannya apa tuh?
Parunya panjang. Hiperlusen nggak? Iya bener, hiperlusen. Kan simple ya kan. Kenapa hiperlusen? Banyak udara. Banyak udara, air trapping. Bisa masuk tapi nggak bisa keluar lagi. Pasti gambarannya seperti barel chest, ya kan, besar, seperti tong. Kenapa? Isinya udara semua. Itu hitam, perlusen. Itu kan logikanya seperti itu. Jadi gampang sebenarnya mendiagnosis PPOK ya, gampang susah sih. Cuman ya simple lah seperti itu gitu. Ada air trapping ya kan, banyak udara terperangkap. Terus case-nya juga besar. Nah, itu bisa kita katakan bahwa udara tidak bisa keluar di situ gitu loh. Banyak udara terperangkap di dead space gitu loh. Di rongga-rongga paru-paru. Kenapa paru-paru nggak bisa ini compliance lagi, nggak bisa balik lagi gitu loh. Dia udah melar tapi nggak bisa balik lagi. Kenapa? Elastisitasnya rusak. Surfaktannya bermasalah. Kan paru tuh bisa kayak karet ya kan, kayak balon. Gitu. Coba teman-teman bayangin balonnya udah mejen ya kan gitu, nggak bisa balik lagi dia, nggak bisa ketika ditiup ya kan, udaranya dia nggak bisa kembali lagi gitu, jadi keperangkap di situ, rusak ininya, karetnya misalnya, ya seperti itu, jadi udara terperangkap di situ. Makanya pasiennya itu pasti akan sangat tersiksa ketika dia mau ekspirasi gitu, dia nggak bisa dibuang seperti itu. Bayangin kalau CO2 terperangkap di situ, ya kan, nggak bisa dibuang. Pertukarannya gagal gara-gara banyak udara yang mau masuk juga nggak bisa, ketabrakan sama udara yang masih ada di situ ya kan, jadi volumenya kesannya besar tapi diisi sama udara yang nggak bisa keluar gitu. Nah, hasil apa? Pasti saturasinya bisa turun ya kan, asidosis respiratorik gitu, efeknya jadi kemana-mana gitu. Gara-gara apa tadi? Gara-gara rusak paru-parunya, elastisitasnya. Karena apa? Karena asap tadi. Ya asap apapun ya kan gitu. Salah satunya ya asap rokok tadi gitu. Mau mengubah struktur dari elastisitas si paru tadi gitu. Nah, bagaimana cara meramalkannya? Dengan tadi next Brickman tadi, berapa jumlah batang rokok? Kita tahu lah, kalau kita perokok pasti tahu dong sehari konsumsi berapa batang, ya kan gitu. Terus kemudian setahun berapa gitu. Kita nggak ngomongin sisi ekonominya ya kan, kita ngomongin sisi klinisnya. Lalu kita kalikan, kita resiko apa? Kita udah dari sejak kapan misalkan? Dari SD misalkan. Ya udah hitung aja berapa tahun. Dikali dengan jumlah rokok per batang, per hari, per tahun berapa. Lalu di indeks Brickman, klasifikasinya, kita berada di resiko mana? Gitu. Nah, nanti kita bisa tahu, oh iya resiko tinggi misalkan, ya siap-siap aja. Paru-parunya udah aus berarti. Gitu. Nah ini impact dari, apa tadi? Asap rokok tadi gitu loh. Karena bisa itu. Kalau kita cuma pakai kayu bakar, nyalain kebakaran hutan, nyalain kendaraan bermotor, asap segala macam, nggak bisa kayak gitu. Gitu loh. Tapi kalau rokok bisa kita prediksi. Udah ngisap kendaraan bermotor plus merokok pula gitu ya kan. Gitu. Oh enggak kok, saya cuma ngisap doang kendaraan bermotor misalkan. Atau di rumah masih pakai kayu bakar gitu loh. Tapi ngerokok juga ya, berarti kan impactnya double. Tapi perokok pasif juga bisa terpapar itu juga, Dok? Ya iyalah, pastilah gitu loh. Rokok itu kan tidak hanya membunuh diri kita, membunuh orang di sekitar kita juga. Gitu. Jadi kalau ada perokok supaya keluarganya nggak terdampak asapnya ya 2 kilometer dari rumahnya lah rokoknya. Gitu loh. Atau pakai plastik ya, Dok ya? Palanya ditutup plastik. Nah, iya. Atau asapnya begitu dibuang diisap lagi ya kan. Gitu. Atau dikunyah kalau perlu, Dok. Iya. Iya. Dikunyah. Iya, masukin plastik dah kalau enggak. Ditelan. Iya, telan lagi. Gitu. Diendapkan terus diminum ya kan. Yoi. Gitu. Karena impactnya itu bukan membunuh dirinya dia sendiri juga, tapi membunuh orang di rumah juga. Membunuh anaknya gitu loh. Enggak, anak saya nggak merokok. Bohong kalau anaknya nggak merokok. Lu ngerokok nggak? Merokok. Ya udah, anak lu pasti ngerokok lah. Gitu. Enggak kok, istri saya nggak ngerokok. Bohong. Ya kan? Lu ngerokok nggak? Ngerokok. Ya udah, istri lu ngerokok juga. Gitu. Jadi kalau dibilang tadi merokok, kemarin kita bahas merokok itu merusak diri sendiri. Ya cuma merusak diri sendiri, merusak orang lain. Jadi haramnya double berarti ya kan. Menyakiti diri sendiri sama menyakiti orang lain ya kan.
Jadi sebenarnya inti dari PPOK ini gitu. Ya, saya sih bisa aja ngasih materi tentang asma sama pneumonia ya kan gitu loh. Cuman materi rokoknya nggak nyampe nanti jadi. Tuh, harusnya memang di YouTube-nya lebih ditekankan mengenai masalah rokok gitu. Ya walaupun nggak bakal banyak juga yang berubah impact-nya, tapi setidaknya jadi membuat mereka berpikir gitu. Bahwa kalau mau mati ya mati sendirian, jangan ngebunuh istri sama anak lu gitu. Jadi pertanyaannya udah kejawab semua ya? Tadi nanya apa sih? Asma ya? Ya dok, asma. Pneumotorak ya dok? Pneumotorak jauh amat ya kan? Itu mah orang berantem kebacok paru-parunya ya kan? Pneumotorak lebihnya. Pneumotorak kan penyisipan udara di antara pleura sama paru, jadi parunya kedorong. Itu pneumotorak. Gitu. Jadi kalau kita bilang paru kita itu punya balon yang double gitu. Jadi teman-teman coba bayangin, teman-teman niup balon, di dalamnya ada balon lagi. Gitu. Jadi ada 2 balon nih, mengembang nih. Balon di dalamnya mengembang, tapi balon di luarnya nempel sama balon dalam. Nah, balon dalam adalah paru-parunya, tapi pada pneumotorak di antara balon luar balon dalam itu ada udara, sehingga paru-parunya terdesak sama udara itu. Itu pneumotorak, beda dong sama PPOK. PPOK kan rusakan elastisitas. Karena kalau ditanya PPOK termasuk jenis patologi umum yang mana, golongan yang mana kira-kira? Yang mana PPOK? Golongan apa PPOK, woi? Tidak menular dok? PPOK golongan yang mana di patologi umumnya? Peradangan nih. Degeneratif. Ya, pintar, degeneratif. Ya, jelas kan gitu loh. Terakumulatif dalam jangka waktu yang lama ya kan gitu. Ya kalau mau dipercepat bisa makin tambahin aja indeks Bregman-nya ya kan gitu. Ah, masa sih nggak percaya gue, ya udah ngepul aja terus. Tapi emang cuma rokok aja dok ya yang jadi biang keladinya PPOK tuh dok, yang signifikan gitu selain tadi asap rokok, asap kendaraan gitu. Iya, intinya adalah segala jenis bahan toksik yang masuk melalui paru-paru. Yang paling gampang sol sebenarnya kan. Sol itu adalah kalau zaman kimia SMA dulu partikel yang terdispersi dalam gas ya kan, seperti itu. Kayak kabut kan sebenarnya kan air yang terdispersi dalam gas kan gitu loh. Cuma partikel itu yang bikin masalah karena partikelnya kecil sekali ya kan, seperti debu halus ya kan gitu loh. Yang terbaur dengan udara gitu. Jadi nggak bisa dipilah, nggak bisa dipilih gitu. Nggak bisa juga nyangkut di rambut-rambut hidung gitu loh. Kalau partikel besar bisa kayak semen gitu masih bisa. Tapi kalau itu udah terlalu halus gitu. Sebenarnya asap apapun bisa, asap pabrik juga bisa. Tapi seberapa besar sih frekuensi kita ngisap asap pabrik dibandingkan dengan kenikmatan menghisap asap rokok yang tiap hari kita hisap gitu ya. Sama aja. Sama kan yang masalah nikotin doang. Rokok emang sudut pandangnya big picture-nya emang cuma di nikotin doang kan ada banyak zat-zat toksik yang lain ya kan selain apa namanya nikotin doang. Nikotin kan cuma bikin seolah-olah adiksi dan sebagainya ya kan, tapi kan banyak ribuan zat toksik lain di situ gitu. Mana penelitiannya? Mana coba share di sini studinya mana coba? Ya nggak apa-apa kalau ada studinya. Ya misalkan teman ngomong, ya mana studi gitu dong. Kan kita sebagai kaum intelektual, mana meta analisisnya, mana penelitian ininya, apa case kontrolnya, kohortnya, sebagainya gitu ya kan. Nah sekarang kan kalau nggak berbasis begituan hoax kita anggapnya. Gitu loh. Sebagai kaum intelektual yang non cerdas kalau nggak ada buktinya, nggak evidence base, ya kita anggap hoax lah. Nggak ada dasar penelitiannya, cuman katanya doang. Nggak bisa kita ngomong katanya. Semua bisa nyebar hoax di grup WA, RT, RW segala macam ya kan. Gitu loh. Orang bikin kalimat yang seru aja, seolah-olah medis aja bisa dipercaya gitu loh. Padahal nggak ada evidence base-nya. Gitu. Makanya sekarang banyak orang yang termakan sama berita-berita
katanya gitu ya kan. Padahal katanya expert opinion ya kan, itu adalah level evidence base yang paling bawah. Expert opinion ya, expert opinion tuh profesor yang ngomong ya, apalagi yang bukan profesor itu udah nggak tahu ketanam di mana ya kan gitu. Cuma kata profesor aja, bukan penelitian ya gitu. Kata profesor A misalkan, itu namanya expert opinion. Itu level evidence base-nya tuh paling bawah. Tuh, paling ujung, paling bawah. Itu kata expert ya kan, apalagi bukan kata expert. Kan lebih ngeri lagi gitu. Makanya kalau nggak ada dasarnya, nggak ada rujukan textbook-nya, nggak ada apanya, cuma berdasarkan katanya, ya anggap aja hoax gitu. Katanya kulit manggis bisa menyembuhkan kanker. Ya udah, mana level evidence-nya berapa? Gitu. Ada penelitian meta-analisisnya nggak? Multi-center nggak? Kalau ada jurnal, critical appraisal jurnalnya gimana? Gitu. Bisa dipercaya nggak? Gitu. Kalau iya, ya udah kita berbicara sebagai orang kaum intelektual, ya berbicaranya memang harus seperti itu. Gitu. Ya bisa cuma sekedar misalkan katanya lihat di blogspot misalkan, atau baca di artikel yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dasar ininya, dasar ilmuannya, ngeri kan kayak gitu. Sekarang orang bisa bikin pengetahuan apa aja bebas ya kan gitu. Saya ini sekarang saya bikin apapun juga saya kirim juga bisa aja kan, percaya aja orang, tapi kan nggak ada dasar. Udah makin canggih, harusnya otak kita makin canggih juga gitu. Izin tanya dok. Ya. Dok, biasa kan kita kasih tahu bilang ke perokok bahwa merokok itu berbahaya atau bisa kayak mengurangi angka harapan hidupnya. Terus biasa perokok jawabnya kayak gini dok, ada tuh si bapak si fulan, dia perokok berat tapi usianya sampai 85 tahun masih sehat-sehat saja. Itu penjelasan klinisnya bagaimana dok? Penjelasan klinisnya bagaimana? Mantap. Sekarang pertanyaannya, indeks Brickman tuh bapak udah dihitung belum? Belum kayaknya. Nah iya, kan kita nggak tahu ya kan, itu bapak ya kan. Kalau ngomong itu bapak, bisa aja misalkan dia ngerokok cuma seminggu sekali atau sehari sekali atau begini. Kita nggak tahu ya, harus dihitung dong secara yang tadi kita bilang. Hanya kita belajar nih ada indeks Brickman nih ya kan gitu loh, buat menepis sepik-sepik yang nggak jelas macam itu gitu loh. Kalau udah jelas ada indeks Brickman-nya, ada buktinya ya kan, seperti itu kan. Jadi atau misalkan dia baik-baik aja gitu, kita nggak tahu paru-parunya baik-baik apa enggak ya kan gitu loh. Ya banyak faktor di situ gitu loh. Gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata gitu loh, tanpa kita melakukan anamnesis mendalam, kita tanya secara detail riwayatnya seperti apa gitu ya kan, nggak bisa. Dok, izin bertanya dok. Bisa aja dia sampai umur segitu ya kan gitu. Lalu bisa juga nggak sampai umur segitu ya kan tiap orang beda-beda ya kan. Bisa aja bapak itu petani memiliki, biasanya pasien-pasien saya petani itu memiliki daya tahan tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain, lebih kuat, umurnya lebih panjang, mostly seperti itu gitu loh. Nah ini berdasarkan observasional aja ya kan gitu loh. Makanya biasanya saya bisa nebak, pasien saya umurnya panjang itu saya langsung tebak, bapak petani ya gitu, iya gitu. Nah ya memang tidak ada penelitian secara langsung korelasi antara kerja dengan itu gitu. Tapi mostly saya bisa nebak gitu loh. Ternyata memang orang yang melakukan aktivitas fisik dengan rutin ya kan gitu, dia memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik seperti itu. Ya dok, makasih. Dok, izin bertanya dok. Iya. Tadi kan dikatakan dok, asap rokok itu kan berbahaya dok. Itu kan sudah jelas terlihat oleh mata dok ya. Kemudian asap bakaran hutan. Gimana kalau dengan asbes dok? Itu saya pernah baca asbes itu kan sangat berbahaya juga dengan paru-paru dok. Asbes, kemudian rem kendaraan dok. Itu sangat apakah iya dok? Karena kan tidak terlihat dengan kasat mata dok. Asbes itu udah bukan sol hitungannya, tapi udah partikulat. Jadi udah bukan partikel halus lagi, dia udah benar-benar partikel kasar. Impactnya lebih nyata lagi. Ada debu asbes itu malah pneumokoniosis, bukan PPOK lagi, lebih cepat lagi gitu loh. Kalau bisa baca penyakit akibat kerja ada namanya pneumokoniosis, itu ada debu silikon, debu asbes. Orang-orang yang bekerja di tambang yang nggak pakai alat safety yang baik, yang nggak pakai filter, orang-orang kerja tambang kan biasanya dia pakai kayak masker yang tebal yang ada filter partikulatnya, filter gas beracun dan sebagainya.
Nah, tujuannya untuk itu. Tapi kalau dia mau tes jimat, tes nyali ya kan, nggak pakai masker misalkan, ya pasti pneumokoniosis dia, pasti rusak paru-parunya, gitu. Karena itu sifatnya akut malah, bukan kronik, gitu. Berarti lebih berbahaya dari asap rokok, Dok ya? Wah iyalah, jelas lah. Gitu. Asbes itu impact-nya bukan cuma jangka panjang doang, jangka pendek juga bisa merusak paru-paru gitu. Bahkan di beberapa penelitian kanker nasofaring itu berkaitan dengan asbes juga, seperti itu. Siap-siap, masih Dok. Masih ada yang pakai asbes ya? Banyak, Dok. Zaman-zaman Lampung ya, biasanya di Lampung tuh pakai asbes. Oh, karena murah ya? di rumah dinas pun juga banyak, Dok, asbes itu, Dok, masih dipakai, Dok. Karena mungkin nggak ngerti juga teorinya seperti itu, Dok. Rumah saya pakai asbes rumah saya. Namanya asbestosis penyakitnya ya. Coba cari deh, sekarang deh, asbestosis apa sih? Sambil belajar, sambil search aja. Boleh cari belum asbestosis? Jangan lompat-lompat dulu, boy. Penyakit paru yang disebabkan oleh asbes dalam jangka panjang. Jangka panjangnya Timbulnya berapa jaringan parut tidak paru-paru, Dok. Apa? Timbulnya jaringan parut di paru-paru. Parut. Fibrosis berarti kan? Karena banyaknya asbes yang terakumulasi. Gitu. Mungkin nggak berasa debunya halus gitu ya kan? Tapi ya diisap tiap hari ya. Ya zong juga lama-lama ya kan terakumulasi. Gitu. Berarti bisa menyebabkan kanker ganas, Dok ya? Susah untuk difagosit. Mesotelium. Ya, mesotelioma ya kan? Siap. Ya gitu. Jelas ya masalah asbes ya? Siap, Dok, jelas, Dok. Terima kasih, Dokter. Tadi ini Kiki mau nanya apa tadi? Punya saudara kebetulan. Lucu juga. Kebetulan punya saudara. Kasih nama saudaranya, dianggap kebetulan. Saya tanya dulu dah, flek paru itu apa sih? Nah, biasanya orang medis nyebut flek paru itu buat sakit apa? Ya iya, TB berarti kan. TB kan berarti kan kontaknya airborne kan? Iya, sama kayak COVID kan? Wah, ini mau teaser buat pertemuan berikutnya berarti ya? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Kalau memang dia flek paru ya berarti dia ada penularannya lah dari situ. Satu pasti dia gizinya kurang, kurus banget ya kan, gampang kena infeksi ya kan.
Terus pasti ada penularnya. Mungkin di pasar isinya orang TB semua bisa aja. Atau ada keluarganya TB, ya pasti ada penularnya lah. Nggak mungkin. Ya berarti mungkin di pasar itu ada orang yang TB mungkin. Atau aktivitas sehari-hari dia berhubungan dengan orang yang TB, nggak tahu. Pasti ada faktor penularnya. Intinya adalah segala sesuatu yang diinhalasi, yang sifatnya toksik. Nah, sekarang coba bisa sebutin nggak? Segala sesuatu yang diinhalasi berulang kali, hampir tiap hari, jangka panjang, sifatnya toksik. Nah, apa kira-kira? Apa kira-kira? Tugas pemadam kebakaran juga iya berarti. Ya iya bisa jadi tugas pemadam kebakaran. Tapi emang tiap hari ada kebakaran. Guru. Wah, spidol levelnya. Aibon lah. Aibon dong, masa spidol, levelnya spidol. Tapi kan guru nggak ngisap spidol juga maksudnya. Yang nggak ngisap spidol kan, nggak langsung di hidungnya dia kan. Berarti kan frekuensinya lebih kecil, uapnya lebih jauh, ya kan? Ya anggap aja mirip sama perokok pasif ya. Kecuali dia benar-benar ketagihan spidol ya kan, sebelum nulis ngisap spidol ya kan. Habis nulis ngisap spidol lagi. Terus spidolnya dibawa pulang. Ya iya, tapi kan frekuensinya nggak separah indeks Brickman rokok ya kan. Gitu. Itu kan sama aja kayak kita ngomongin perokok pasif. Kita ngomongin orang masak pakai kayu bakar, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, ya sama aja kayak perokok pasif kan. Tidak benar-benar dilakoni secara langsung dengan frekuensi yang cukup. Ya bisa. Intinya segala sesuatu yang sifatnya toksik diinhalasi dalam jangka waktu panjang itu bisa. Intinya prinsipnya kayak gitu. Kenapa rokok bisa? Karena dia diinhalasi dalam jangka waktu panjang dengan jumlah yang masif, frekuensi tinggi, dan toksik, gitu ya kan. Cuma kalau mau dilihat, ya kita harus ukur nilai toksisitas spidol misalkan dibandingkan dengan rokok, gitu ya kan. Ya pasti jauh lah, ya kan. Gitu. Ya iyalah, orang PPOK saturasi oksigennya juga nggak bagus pasti kan, gitu. Fraksi oksigennya juga nggak bagus. Tiap hari dia kesulitan bernapas, delivery oksigennya jelek. Ya nggak cuma dimensi ya, seluruh organ juga bisa berimpact lah. Di voltnya kan kayak gitu kan. Ya nggak? Ya iya, dia tiap hari nyesek. Ingat loh ya, PPOK tuh nggak cuma emfisema doang ya, bronkitis kronik juga ya. Gitu. Makanya ada yang blue blotters, ada yang pink puffer. Cuma yang paling concern kita lagi ngomongin ini adalah yang emfisema ya kan, yang akibat rokok tadi ya kan. Gitu. Ya kalau jangka panjang dia sama kayak orang gagal jantung aja ya, gitu. Sesek tiap hari, delivery oksigennya jelek. Intinya kan delivery oksigennya nggak normal.
ya gimana seluruh organnya bisa tercukupi gitu loh, kebutuhan oksigen hariannya, kebutuhan oksigen tiap detiknya gitu. Makanya harus dilakukan. Sekarang pertanyaan saya, bisa disembuhin nggak POK? Bisa disembuhin nggak POK? Enggak. Dari kemarin kita ngomongin penyakit yang nggak bisa disembuhin semua kan, gitu. Bahkan sampai POK aja nggak bisa disembuhin ya kan, gitu loh. Ya udah rusak, kehilangan elastisitas. Yang bisa kita maksimalkan adalah ya kemampuan yang memang masih ada gitu loh. Makanya tes tadi, spirometri segala macam, kita manfaatkan yang memang masih bisa dilakukan sama si pasien tersebut gitu loh. Tuh, mau maksimalkan fisioterapi, bagaimana supaya oksigennya tetap, delivery tetap oke kan, walau dengan kondisi yang rusak paru-parunya, dengan obat-obatan. Tuh. Selain demensia, apalagi komplikasinya? Banyak ya, efeknya banyak ya, gitu. Sekarang hipertensi pulmonal jelas ya kan, gitu loh. Pasti pembuluh darah di paru-parunya juga perfusinya juga berkurang ya kan, karena banyaknya fibrosis. Dia pasti hipertensi pulmonal kan, masuk akal kan, gitu. Hipertensi pulmonal kan tekanan darah di paru-paru yang mengalir ke paru-parunya bermasalah ya kan, karena banyaknya fibrosis tadi, sehingga aliran darah yang menuju ke paru-paru juga bermasalah. Seperti itu. Kalau aliran darah ibaratnya gini, paru-parunya udah, paru-paru kan biasanya kan lembut gitu ya kan, bayangin kita makan paru misalkan ya kan, bukan paru ayam, paru sapi yang sehat ya kan, bukan paru sapi PPOK ya kan, gitu loh. Karena coba paru sapi PPOK misalkan, parunya udah keras, alot ya kan. Karena pertanyaannya, jantung sebelah kanan untuk memompa darah ke paru-paru butuh effort nggak? Kenapa? Karena ada hambatan di paru-paru, karena ada hipertensi di paru-parunya, sehingga jantung harus memiliki power yang lebih kuat untuk memompa darah sampai ke paru. Jantung sebelah mana ya yang memompa darah ke paru ya? Kanan. Berarti pada PPOK dia gagal jantung sebelah mana dulu? Berarti pada PPOK komplikasinya gagal jantung yang mana dulu, kanan apa kiri? Nah kan, kacau kan, sebelah kanan lah. Sebelah kirinya mau apa-apa. Kan afterloadnya yang bermasalah. Tadi saya bilang hipertensi pulmonal. Kalau hipertensi pulmonal ya berarti effort paru kanannya harus lebih kuat lah. Kenapa jadi jantung yang sebelah kiri? Gitu. Semua itu ada penjelasannya. Bahwa kan sifatnya kronik. Dilihat di pertolongan pertama harus dilakukan itu apa maksudnya, kegawat daruratannya atau apa? Ya kan udah kebaca, namanya kronik kan jangka panjang, bukan kayak kemarin kita kan. Pasti sesek ya kan, batuk-batuk terus ya kan, pasti sesek gitu. Yang nggak ada lah bawa kayak gini lah, kayak gitu mah. Iyalah, kan kronik sifatnya, bukan akut. Gitu. Pasti udah lama, bukan saat itu sesek dong. Seseknya udah bertahun-tahun harusnya, kayak orang TB aja. Gitu. Pasien PPOK kalau belum parah banget, dia masih bisa sok-sok nahan biasanya ya kan gitu. Tapi kalau udah nggak kuat banget, udah seseknya makin berat, ya mau gimana? Kita mau nolong kayak apa juga, dia udah kronik, udah lama gitu loh maksudnya. Udah rusak juga paru-parunya pasti. Gitu. Dok, izin nanya dok. Dok, tadi kan dijelaskan bahwa
kasus PPOK itu tidak dapat disembuhkan. Pertanyaan saya, tidak dapat disembuhkan, apakah melibatkan kematian sel yang irreversibel atau bagaimana, Dok? Kematian sel udah mati semua lah, kan fibrosis. Oh, iya. Kan udah fibrosis. Pokoknya kalau udah ada fibrosis, itu sudah melalui jalur inflamasi dulu, udah melalui peradangan dulu. Peradangan jangka waktu panjang, berakhirnya dengan fibrosis pasti. Gitu. Kayak sirosis hepatis saja kan fibrosis kan hatinya. Kenapa? Karena peradangan jangka waktu panjang. Peradangan hati dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya berakhir dengan fibrosis. Pokoknya kalau udah fibrosis, ya berarti udah irreversibel, udah sel-selnya udah rusak semua, udah mati, udah berubah jadi serat-serat, udah berubah jadi jaringan ikat. Gitu. Iya, Dok, makasih. Iya. Boleh, nebu sendiri di rumah kalau udah ya sama aja kayak minum Panadol sebenarnya ya kan kita nggak perlu datang ke dokter, dok saya boleh minum Panadol nggak gitu ya kan, ya udah over the counter ya ibaratnya gitu ya kan, gitu loh, udah obat-obatan OTC. Tapi sebelumnya kita harus ke dokter dulu untuk mendiagnosis, yakinkan itu bahwa itu asma. Iya. Kalau kita jangan inisiatif sendiri, nebu ngeracik sendiri gitu kan, kayak obat-obatan nebu juga macam-macam ya kan, nggak cuma Ventolin doang, nggak cuma beta-agonis doang. Intinya sekali periode nebulizer, ini kalau pada orang dewasa ya kan, gitu. Pada orang dewasa itu udah satu ampul salbutamol itu udah untuk satu kali takaran nebulizer. Gitu. Sisanya adalah diencerkan sama NaCl biar nggak pahit, kan obatnya pahit semua tuh. Gitu. Dan pekat kan. Nah supaya nggak pahit dan nggak pekat, diencerkan dengan NaCl tadi. Cairan fisiologis. Dibuat apa lah? Mendingan pakai long acting beta agonis. Mendingan pakai long acting, kan ada long acting ada short acting. Nebu itu kan short acting, immediate saat itu. Kalau untuk maintenance ya jangan pakai nebulizer. Maintenance pakai LABA namanya, long acting beta agonis. Iya LABA. Kalau itu kan SABA kan, short acting beta agonis. Kalau yang tadi itu Ventolin. Salbutamol itu kan SABA, immediate buat serangan akut. Tapi kalau buat maintenance yang memang tidak timbul dan menjaga supaya nggak timbul, pakainya LABA, long acting beta agonis. Pakai yang maintenance. Kenapa? Ya LABA namanya. Apa gimana? Bukan, itu jenisnya golongannya LABA. Nama obatnya macam-macam, tergantung. Gitu. Ya macam-macam tergantung. Maksudnya jenis LABA tuh macam-macam. Ada yang bulat tuh, yang tahu nggak ya, kayak dis, yang kayak dis cakram. Pernah lihat nggak yang warna ungu? Coba LABA dulu deh, search LABA. Search dulu LABA. Long acting beta agonis, jangan LABA biasa. Kan kayak ngomong obat darah tinggi misalkan, ACE inhibitor saya ngomong gitu misalkan. ACE inhibitor apa ya obatnya? Ya banyak, ada captopril, ada lisinopril, ada ramipril.
Kayak short acting betagonis, ya kan? Ya macam-macam jenisnya. Iya kayak diskus, yang gitu. Kalau merek ada Seretide biasanya, salmeterol. Salmeterol ya kan, pernah dengar tuh yang warnanya ungu ya. Nah itu buat maintenance, menjaga supaya tidak kambuh. Buat long acting panjang, kerja panjang gitu. Kalau short acting kan kerja saat itu ya, kita nggak bisa pasien lagi sesek, tiba-tiba cuma kita kasih laba ya, nggak bakal mempan lah. Gitu. Kalau saya dikasihnya sabar, short acting, metabolis. Dan jangan lupa konsumsi kafein ya kan, karena kafein sebagai bronkodilator. Derivat xanthin itu sebagai bronkodilator. Aminofilin, teofilin, kafein itu semua adalah bronkodilator. Lebar saluran napas. Dok, izin nanya dok. Dulu adik saya tuh pernah batuk dok. Nah kata orang-orang sih batuk yang 100 hari apa ya dok? Pertusis dong. Hah? Pertusis dong. Aku kurang tahu istilahnya sih dok. Sebenarnya itu penyebabnya karena apa sih dok? Pertusis itu. Pertusis itu anak kecil apa orang dewasa? Iya masih anak-anak sih dok. Ya bocah kan? Iya benar. Pertusis. Whooping cough. Pernah dengar DPT nggak? Vaksin DPT? Pernah dengar sih dok. Panjangannya apa DPT? Cari dulu. Difteri. Difteri. Hah? Pertus. Tetanus. Itu. Terus P-nya pertusis. Nah itu. 100-day cough. Ya kan? Batuk 100 hari. Pertusis kan? Berarti penyebabnya apa? Kalau ada vaksinnya berarti penyebabnya apa? Virus. Ya bisa virus ya kan. Bisa bakteri ya kan, yang nggak masih virus juga, bisa bakteri juga. Cuma itu grupnya bakteri ya kan, DPT kan, bakteri, pertusis bakteri, tetanus juga bakteri. Ya kan? Bordetella pertusis bakterinya kan. Berarti bisa menular ya dok? Oh iyalah. Yang namanya penyakit infeksi ya menular lah. Kecuali infeksinya demam berdarah ya. Apalagi kalau infeksinya infeksi yang paru-paru ya kan, yang saluran napas. Itu udah pasti penularannya airborne ya kan. Divaksin nggak DPT? Kayaknya sih ya. Enggak, tadi yang kena 100-day cough itu divaksin DPT nggak? Kurang tahu dok, aku kemarin. Udah lama sih kejadiannya dok. Tanyain tuh, jadi divaksin. Oh masa, nggak mungkin tuh vaksinasi wajib. Masih lihat. Itu kan vaksinasi wajib. Kalau lewat posyandu mah pasti kena DPT lah. Kecuali nggak ke posyandu. Misalnya di posyandu. Lu bisa di posyandu apa di pos kamling? Dukun beranak. Banget pos kamling. Di Lampung nggak ada posyandu emang? Pos kamling ada katanya. Ada. Banyak dong. Saya curiga tadi. Misalnya di posyandu apa di pos kamling? Di dukun beranak. Yang meriksa bidan apa Hansip yang meriksa? Satpol PP. Itu wajib itu DPT, vaksinasi wajib. Kecuali anak kelahiran tahun 70, nggak ada tuh vaksin, belum ada. Oh iya, beda lagi tuh ceritanya. Dia tuh dok kan katanya 100 hari. Berarti dia tuh emang bakalan sembuh setelah 100 hari atau gimana sih dok?
Ya, memang begitu polanya. Sama kayak demam berdarah. Demam berdarah berapa hari saya tanya? Demam berdarah berapa hari polanya? 3 hari ya dok? Hah? Oh 3 hari, seminggu. Minggu ya? Terima kasih ya dok. Tapi batuk 100 hari itu bukan cuma ini aja dok ya? Istilah aja, sama kayak paru-paru basah gitu dok ya? Saking lamanya. Soalnya aku nggak sembuh-sembuh gitu. Makanya disebut sebagai 100-day cough. Istilah doang. Oh itu di luar negeri juga ada dok begitu dok namanya? Gak ada langsung, gak ada. Oh kan cuma di Indonesia doang. Apalagi daerah tropis. Nah ini kan infeksi tropis. Dan luar negeri kan ada yang daerah tropis juga. Gak semua luar negeri nggak tropis kan? Ya kalau daerah subtropis mungkin jarang ya kan. Tapi kalau daerah tropis biasanya ada. Dok, tapi kenapa seringnya terjadi sama anak-anak bukan sama orang dewasa dok? Ya imunnya anak beda lah sama orang dewasa. Dewasa bisa nggak kena? Dewasa kena nggak? Dewasa bisa kena nggak? Kalau nggak diimunisasi? Bisa. Hah? Bisa lah kena lah. Cuma kenapa kena di masa anak-anak pertanyaannya? Kalau nggak divaksin DPT? Imun tubuh kata dokter. Apa? Imun tubuh. Subuh-subuh? Imun tubuh. Oh iya imun. Gitu. Ya iyalah. Orang dewasa bisa kena. Tapi kan anak kecil waktu dia anak-anak pasti udah kena duluan. Kecuali divaksin DPT ya. Gitu. Tapi kalau dia kayak cacar deh misalkan gitu. Cacar bisa nggak kena dewasa? Bisa. Kalau kecil nggak kena cacar ya kan. Tapi kan biasanya kan kalau bocah udah kena cacar duluan atau kalau divaksin cacar, ya kalau dia kena vaksin cacar misalkan, ya cacarnya nggak severe berarti kan gitu, nggak parah ya kan. Gitu. Tapi kan udah terbentuk imunitas duluan kan. Gitu. Makanya ketika dewasa kena cacar lagi bentuknya lain seperti itu. Sama batuk 100 hari udah kena bocah nih, dia nggak vaksin, kena DPT, nggak kena DPT, kena pertusis, ya kan terbentuk imun. Ketika dewasa udah nggak kena dong, berarti kecilnya udah pernah kena. Kalau kecilnya nggak kena, berarti dia divaksin. Walaupun divaksin pun masih bisa kena, cuman kasusnya lebih ringan pasti. Tuh. Bisa kayak COVID aja. COVID kan membuat kita jadi belajar tentang vaksin. Saya tidak langsung. Gitu. Ini sama kasusnya. Makanya pertanyaannya adalah dia divaksin DPT nggak? Kok bisa kena 100-day cough ya kan? Soalnya udah sih dok, soalnya kembarannya nggak kena. Ya mungkin kembarannya divaksin, dia nggak divaksin itu jarang. Jarang sekali ya DPT kena yang sudah gitu loh. Apalagi kena dengan gejala berat gitu. Mungkin lah morbili aja mungkin. Morbili kan campak kan. Dia divaksin campak, bisa kena campak ya bisa lah. Cuma gejalanya lebih ringan. Tapi tetap infeksius, tetap bisa nular ke yang lain. Udah nyebrang dari PPOK kan. Iya. Maksudnya kita kasih dengan koridor PPOK. Nah, besok kan koridor infeksi itu. Ya, nanyalah tentang infeksi pekan berikutnya. Nanti malah target pembelajaran kita nggak kena. Kan udah tahu nih, ini ranahnya di generatif nih sekarang nih. Kalau minggu depan kan kita bahas pneumonia, ranahnya infeksi ya. Tanya data seputar infeksi ya kan.
gitu. Nah, coba kita batasi nih, ya kan? Kita biasakan buat iklim atau atmosfer ketika webinar bertanya sesuai dengan temanya gitu. Ya, saya sih nggak masalah gitu loh. Cuman nanti ketika webinar yang sesungguhnya ya kan gitu loh, jangan sampai ketika bertanya nanti kita di luar tema gitu loh. Agak enak juga sama pembicaranya. Saya juga nggak enak sama pembicaranya ya, ngomong PPOK nanyanya misalkan infeksi gitu kan nggak enak sama pembicaranya. Dok, terkait treatment yang diberikan untuk pasien PPOK kan biasanya dikasih oksigennya dok ya, dan ada pula yang oksigen dikasih, ada pula oksigen di bertekanan tinggi dok ya. Itu seberapa efektif dok untuk membantu pernapasan dari pasiennya tersebut dok? Kadang-kadang saya pernah tanya ke pasien, Bapak ini oksigen sudah tinggi tapi masih kerasa nggak Pak? Jawabnya tidak dok. Kok bisa sampai kayak gitu ya dok ya? Sekarang pertanyaannya kita harus menggunakan tekanan positif gitu. Kalau nggak kita cuma ngalirin oksigen tapi nggak ada tekanan positif, nggak ada yang mendorong oksigen itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah gitu. Jadi kalau nggak diberikan oksigen konsentrasi tinggi, kita harus memberikan tekanan positif supaya mendorong dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau cuma melayang-layang di dalam paru-parunya doang, dia pasti masih sesak. Oksigen banyak, tapi nggak ada yang masuk ke pembuluh darah. Ya sesak lah, sama aja ya kan, gitu. Sebenarnya PPOK kan sama aja kayak orang tenggelam. Orang tenggelam isinya air, nih isinya udara semua. Gitu. Tenggelam karena udara gitu. Hiperinflasi udara kan berarti kan, kalau pasien tenggelam kan isinya air ya kan, seperti itu. Ini isinya udara semua. Ya dia tenggelam udara gitu loh. Sesak pasti kan. Makanya harus didorong supaya oksigen yang melayang-layang di situ masuk dalam udara. Tapi kadang yang pasien COVID juga gitu dok. Bisa lah. Itu masuk ke dead space semua dong nanti. Berarti nggak maksudnya? Kita kasih oksigen nih, tapi oksigennya cuman sayup-sayup dan cuman melayang-layang di paru-parunya doang atau di dead space-nya dia. Di dead space itu bisa di mana aja, di bronkusnya, bronkeolusnya, pokoknya di area-area yang bukan respiratorik respiratory cell gitu, yang bisa nyerap si oksigen mendifusikan ke pembuluh darah gitu, ke darah di pembuluh darah gitu. Berarti harus pakai ventilator dok ya, minimal ya? Ya kalau sudah berat sekali ya pasti pakai ventil lah. Gitu. Cuma harus hati-hati, kan dia udah banyak yang rusak tuh. Komplikasinya bisa apa tadi? Kalau kita kasih tekanan tinggi, kan paru-parunya udah rusak, udah tipis. Bisa kerendam dok biasanya. Kalau diberikan tekanan tinggi bisa apa tuh paru-parunya? Rusak, pasti ruptur dok biasanya dok. Iya, kalau ruptur jadi apa? Pecah dok. Apa? Kalau pecah jadi apa tadi? Salah satu komplikasinya? Pneumotorak dok. Pneumotorak. Gitu. Jadi pola pikir kita, logika kita ke arah sana. Jadi di sini memang saatnya kan kita bermain logika. Jadi jangan kita menjadikan ini jadi suatu hafalan, tapi bagaimana cara kita berlogika. Kenapa sih komplikasinya jadi pneumotorak? Oh dari situ, tektoknya, tiki-takanya dari situ. Kalau diberikan oksigen terus, tekanan tinggi terus ya kan, dia memang bisa napas terus, tapi ada satu titik ya kan, di mana bakal bisa ruptur paru-parunya. Ketika dia ruptur, jadilah pneumotorak. Makin sesak paru-parunya, jadi kayak lingkaran setan. Makanya juga aneh juga dok, kemarin ada pasien ICU, dia pakai ventilator tapi gagal napas dok, dibilangnya dok. Jadi pneumotorak lagi. Tapi ronsen toraknya BP dok malah. BP. Jadi ini dong infeksi dong. Yang itu yang anehnya tuh bisa gagal napas kayak gitu ya, kalau pakai ventilator juga bingung dok. Tetap bisa lah gagal napas, walaupun pakai ventilator tetap bisa gagal napas. Kalau sudah keisi cairan semua, dikasih tekanan sekalipun sama venti, udaranya kehalang sama cairan kan. Kalau dia BP berat misalnya, cairan di mana-mana, banyak getah nanah di mana-mana di dalam paru-parunya, kan semua alveolusnya, semua zona-zona respiratory cell-nya terhalang sama cairan. Jadi oksigen nggak bisa masuk karena kehalang sama cairan nanah tadi gitu loh. Mau dikasih tekanan tinggi venti sekalipun, ya dia nggak bisa masuk juga gitu. Makanya harus diselesaikan tuh, harus diserap cairannya. Gitu. Ya prosesnya panjang, nggak cuma sehari 2 hari gitu loh. Tapi kalau udah keburu gagal napas duluan, ya ECMO lah harusnya.
Ya, Dok. Kasih, Dok. Nggak usah ngomong ini bang, nggak usah ngomong satu lagi bang. Nanti pasti akan ada pertanyaan lagi. Ya. Basic tahu-tahu aja nih. Kenapa saya dengar? Tracheostomy ya. Terus kenapa? Itu kanker laring itu, gambar kanker laring. Itu gambar kanker laring. Nanti beda lagi kalau kita ngomongin kanker laring. Oh iya, tapi nggak apa-apa. Ini maksudnya salah satu impact dari rokok adalah kanker laring gitu loh. Jadi kanker laring itu berkaitan selain paru-paru ya kan. Kanker laring itu berkaitan sama asap rokok. Nanti ada indeksnya lagi nih kalau kita ngomongin kanker laring nih. Bukan pakai Brickman lagi. Gitu. Makanya gambarnya tracheostomy. Gambar itu merepresentasikan bahwa itu pasien sudah di laringektomi total, sudah diambil laringnya, pasanglah tracheostomy. Jadi kalau mau ngerokok lagi, ngerokoknya di tracheostominya. Ya bisa lah kan, ngisap udaranya di tracheostomi. Pasien pakai tracheostomi, ngisap udaranya bukan di hidung lagi kan, di tracheostominya kan. Nah iya, jadi makanya bilang ke dokter THT yang operasi, tolong buat lubang tracheostominya seukuran dengan diameter rokok gitu. Biar nanti bisa ngerokok, tetap ngerokok. Saya tetap bisa ngerokok lewat tracheostominya. Pokoknya ngerokok sampai mati kan gitu. Kan prinsipnya kemarin gitu kan. Ngerokok mati, nggak ngerokok juga mati ya kan gitu ya. Oh, kirain satu lagi. Soalnya ini apa namanya? Gara-gara ngomonginnya terlalu vokal ya kan masalah rokok. Jadi minat bertanyanya jadi berkurang ya kan gitu. Dengan materi besok. Saya semangat Dok, tapi sudah ditanyain semuanya dari tadi. Jadi saya semangat mendengar. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Oh, apa namanya? Emang tujuan PPOK ini membahas masalah rokok sebenarnya. Bahwa selama ini kan kita nggak tahu ya kan impact terbesar rokok itu apa ya kan. Kanker paru ada yang bisa jadi kanker paru, ada yang enggak ya kan. Tapi kalau PPOK itu udah pasti karena ada perhitungannya lewat indeks Brickman gitu. Jadi kalau mau nanya impact endpoint-nya dari rokok, ya itu gitu loh. Silakan nikmati masa akhir hidupmu gitu loh dengan bersama PPOK gitu. Dulu ya, sedikit dulu. Biar nggak terlalu tegang. Tegang banget muka wajah-wajahnya langsung. Iya nggak apa-apa sih gitu. Kita mah ngomonginnya fair-fair aja. Tangi. Itu masih ada. Saya bisa. Oh iya benar. Udah mediatornya lagi. Moderatornya masih hidup nggak moderator? Siap Dok. Oh masih. Kirain udah di over. Gimana nih? Kasih closing statement dong dari moderator. Kan moderator tugasnya ngasih closing statement. Kesimpulan dari seminar ini apa sih simpulannya gitu? Oke, baik Dok, udah selesai ya Dok ya. Soalnya dari kemarin kan moderatornya kebetulan ada yang lagi kendaraan kemarin, ada yang tidur ya kan. Jadinya susah ngasih
closing statement. Nah, sekarang nih mumpung masih on, coba dikasih closing statement. Baik, untuk webinar pada malam hari ini mengenai penyakit paru obstruktif kronik, sebagai kesimpulan, jadi yang bisa diambil yaitu segala sesuatu yang mana sifatnya toksik, kemudian diinhalasi dalam waktu yang panjang, itu akan bisa menyebabkan PPOK. Terus untuk gejala daripada PPOK itu sendiri biasanya itu diantaranya adalah sesak napas, kemudian batuk terus-menerus dan disertai dengan dahak. Dan komplikasi yang bisa disebabkan, komplikasi daripada PPOK itu ada gagal nafas, hipertensi pulmonal, dan juga bisa menyebabkan gagal jantung. Dari sekian banyaknya komplikasi, itulah diantaranya komplikasi daripada PPOK. Nah, untuk pencegahan daripada PPOK, itu kita harus menghindari asap rokok, kemudian menghindari polusi udara, serta menghindari penyebab daripada infeksi berulangnya. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kita ambil pada webinar pada malam hari ini mengenai penyakit paru obstruktif kronik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, Mas Holid Satria, Mas Daniel Rahwanto, dan Mas Debi Suryaman, serta kepada panelis Dr. Dion Firly Bramantyo. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga kedepannya kami bisa mengaplikasikan di kehidupan, di keseharian kami ketika kami menemukan penyakit paru obstruktif kronik ini. Sekian dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf jika ada kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak ada minites kan? Nggak ada. Alhamdulillah, ya Allah. Kenapa? Surprise. Jangan ada serangan fajar, Dok. Iya. Sukses ya ngerokoknya. Terima kasih. Makasih, Dok. Besok rokoknya ceburin ke air, Dok. Makasih, Dok.